Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kelas Geomatika semester 5 karyawan. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang materi minggu ke-11 dari mata kuliah K3 yaitu alat pelindung diri atau umumnya sering disingkat dengan APD. Jadi dalam waktu 30 menit ke depan saya akan mencoba menjelaskan secara rigid terkait APD secara general. Oke, untuk definisinya adalah APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, namun pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir. Jadi seperti diketahui untuk mengantisipasi kecelakaan kerja atau meminimalisir kecelakaan kerja, menghasilkan zero accident, maka usaha pertama yang dilakukan adalah usaha engineering. Misalnya ya, suatu mesin itu dia berpotensi mesin pemotong misalnya, potensi dia akan melukai tangan karyawannya, maka harus diubah dengan rekayasa, dengan membuat suatu selungsung atau casing agar mesin tersebut melindungi tangan karyawan atau menggunakan sekat-sekat tertentu membatasi pergerakan tangan karyawan terhadap mesin tersebut. Atau upaya administratif seperti larangan untuk dekat dengan mesin tersebut atau larangan untuk mematuhi prosedur-prosedur teknis tertentu ketika kita ingin mengoperasikan mesin pemotong tersebut dan sebagainya. Sehingga kadangkala ketika kita menerapkan dua upaya yang pertama ini, ada beberapa kasus yang mungkin saja orang tersebut tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga masih mengakibatkan kecelakaan. Sehingga untuk meminimalisir hal yang lebih buruk lagi, maka perlu adanya APD sehingga proteksi diri kita terhadap berbagai macam potensi ataupun risiko kecelakaan itu bisa diminimalisir. Hierarki pengendalian potensi bahaya K3, yang pertama adalah pengendalian teknis atau engineering control, kemudian yang kedua adalah eliminasi, misalnya menghilangkan peralatan-peralatan yang secara fungsi itu tidak begitu penting, yang diganti dengan, atau dihilangkan ya, kalau eliminasi dihilangkan selama fungsi kerjanya masih berjalan dengan normal. Kalau bedanya dengan substitusi, berarti alat yang berbahaya itu diganti dengan alat yang lebih sederhana namun mampu melindungi karyawannya dari potensi bahaya yang lebih fatal. Isolasi itu misalnya dengan memberikan selungsung, contohnya untuk mesin pemotong, ataupun memberikan jarak tertentu atau jarak aman, misalnya pada daerah-daerah yang di sekitaran sutet itu kan dikasih buffer tertentu, itu adalah jarak aman ketika kita ingin membuat suatu pemukiman ataupun daerah yang bisa dilintasi oleh manusia. Ventilasi ini untuk mencegah penyakit akibat kerja dari faktor lingkungan, supaya udara, hawa panas, ataupun toksin yang ada di dalam ruang itu sirkulasinya bisa normal. Sekarang dalam masa pandemi, ventilasi itu merupakan hal yang penting supaya sirkulasi udara alaminya bisa berjalan dengan baik. Kemudian pengendalian administratif menggunakan tanda-tanda atau peringatan tertentu atau menggunakan suatu peraturan yang harus dilakukan atau dikerjakan dan diberikan sanksi jika ada yang melanggar ataupun bentuk-bentuk pengendalian administratif lainnya. Pengurangan waktu kerja. Jadi semakin banyaknya karyawan itu bekerja pada suatu tempat pada jangka waktu yang panjang, itu memiliki potensi yang lebih besar daripada orang yang sama, kerja dengan bidang yang sama, dengan waktu kerja yang relatif lebih singkat. Sehingga dengan adanya pemotongan waktu kerja ini diharapkan potensi bahayanya juga akan terpotong. Kemudian rotasi dan mutasi untuk karyawan ini umumnya untuk melindungi beban kerja, bisa juga kemudian
potensi bahaya kerja ketika seseorang bekerja di posisi pekerjaan yang berat secara terus-menerus juga akan mengakibatkan potensi bahaya yang lain. Kemudian yang upaya terakhir adalah dengan alat pelindung diri yang akan kita bahas pada hari ini. Metode penentuan APD yang pertama adalah melakukan pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai. Kemudian yang kedua adalah telaah data-data kecelakaan dan penyakit. Yang ketiga adalah belajar dari pengalaman industri jenis lainnya. Keempat, bila ada perubahan proses mesin dan material. Dan yang kelima adalah peraturan perundangan. Jadi ketika kita menentukan APD itu tidak sembarangan. Ada ketentuannya. Misalnya kita ingin membuat suatu APD di perusahaan yang potensi bahayanya kecil lah, misalnya di perusahaan perbankan. Maka kita harus mengetahui melalui pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai. Operasinya bagaimana, prosesnya bagaimana, material apa aja yang dipakai. Kemudian dianalisis apa saja potensi bahaya yang ditimbulkan. Oke, ketika di perbankan atau di bank ya misalnya. Berarti ketika kita membahas CS ya, berarti CS itu kan potensi bahayanya apa? Dari komputer. Berarti kita pasti membahas tentang ergonomis kerja. Kemudian yang kedua adalah aspek beban dari tenaga kerja, karena CS itu harus menghadapi orang dengan berbagai latar belakang, berbagai emosi yang berbeda, yang ketika kita harus memberikan pelayanan maksimal, tapi yang dihadapi itu adalah orang-orang yang mungkin membuat psikis seorang CS itu akan tidak stabil. Itu kan juga mempengaruhi kecelakaan atau bahaya karena kerja ya. Sehingga solusinya apa? Solusinya ekonomis yang pertama tadi, yang kemudian yang kedua rotasi, mutasi ataupun dengan pengurangan jam kerja. Jangan seharian terus selama 5 hari kerja atau bahkan 6 hari kerja 1 minggu, orang itu terus yang ada di beratus orang dalam 1 minggu. Stres lama-lama ya. Kemudian telah data-data kecelakaan dan penyakit. Kalau data kedua adalah kita telaah dulu selama beberapa waktu, misalnya 1, 5 tahun, atau 10 tahun, data kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan ketika seorang CS kerja sebagai customer service di bank tersebut tuh bagaimana riwayatnya. Oh, nggak ada kecelakaan, berarti masih aman. Oh, ini yang matanya jadi minus, dari -2 jadi -5 misalnya. Oh, berarti harus diubah layarnya yang tadinya tabung menjadi LCD misalnya, kemudian yang tadinya IPS jenis layarnya ganti menjadi Super AMOLED misalnya, kemudian jarak pandangnya diperjauh, kemudian posisi duduknya lebih ekonomis. Kemudian yang ketiga, belajar dari pengalaman industri jenis lainnya. Misalnya Anda bekerja di perusahaan tersebut adalah bank A. Kemudian bank A itu adalah bank baru, maka kita harus melihat bank B yang beberapa tahun lebih senior atau memiliki umur yang lebih tua daripada perusahaan yang lebih baru tersebut. Digunakan untuk apa? Studi banding. Jadi seringkali kita melakukan studi banding itu untuk membandingkan sistem atau proses kerja yang ada pada perusahaan kita dengan proses kerja yang di perusahaan yang lain, sehingga dengan adanya hal itu kita bisa melakukan evaluasi APD apa yang diperlukan. Kemudian bila ada perubahan proses mesin dan material, jadi misalnya ini umumnya terjadi ketika adanya updating suatu sistem kerja dari yang tadinya konvensional menjadi digital, seperti yang saat ini yang tadinya luring menjadi daring. Ini kan banyak sekali perubahan proses mesin dan materialnya, semuanya berubah total. Maka hal ini akan mengakibatkan penggunaan APD yang berbeda. Praktikum menggunakan perkuliahan luring, potensi bahayanya apa? Pelurahan daring, potensi bahayanya apa? Misalnya kalau luring, kalau pada waktu perkuliahan biasa, posisi duduknya kurang ergonomis, misalnya. Kemudian kalau daring, selain posisi duduknya kurang ergonomis, mungkin mengakibatkan penyakit mata karena duduk dalam waktu lama, tidak benar bergerak, kemudian menatap layar yang dalam durasi lama. Kemudian bisa juga didasarkan dari peraturan perundangan yang berlaku, baik di tingkat lokal ataupun di luar. Apa kriteria APD?
Proses penggunaan APD harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, hazard telah diidentifikasi. Pengidentifikasian hazard juga bisa ditentukan dari berbagai macam metode seperti yang tadi sudah kita singgung bersama. Kemudian yang kedua adalah APD yang dipakai sesuai dengan hazard yang dituju. Yang ketiga adalah adanya bukti bahwa APD dipatuhi penggunaannya. Jadi perlu diperhatikan bahwa kita hazardnya itu apa dulu. Misalnya kita masih tetap yang sama ya, customer service ya. Hazardnya apa? Oh, penyakit akibat beban kerja. Berarti hazardnya. Kemudian yang kedua adalah terkait ergonomi kerja. Maka APD-nya apa? APD-nya adalah pemberian meja dan seperangkat kursi yang ergonomis. Karena apa? Hazardnya itu kan posisi kerja yang tidak nyaman, maka APD-nya sesuai menggunakan meja dan perangkat kursi yang ergonomis. Jangan karena potensi bahayanya itu karena faktor ergonomis atau posisi kerja yang kurang nyaman, disuruh CS itu menggunakan helm safety, kemudian jaket reflektor, itu kan nggak layak karena APD yang digunakan itu tidak sesuai dengan hazardnya. Itu hal yang penting juga. Kemudian yang ketiga adanya bukti bahwa APD dipatuhi penggunaannya. Nah, ini hal yang penting juga. Jangan cuma kita bikin APD, tapi APD itu hanya untuk formalitas. Contohnya kasus-kasus yang seperti mahasiswa itu ketika di lapangan masuk lab lengkap, pakai helm safety, pakai rompi dan sebagainya. Tiba di lapangan udah mulai gerah, topinya atau helmnya dilepas, rompinya dibuka, digantung, kemudian jaketnya digulung di atas pusar, kelihatan anak gaul gitu ya. Anda surveyor atau anak gang gitu ya. Oke, kemudian ini ada dasar hukum penggunaan APD. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ada pasal 3 ayat 1 butir F dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk pemberian APD. Kemudian pasal 9 ayat 1 butir C, itu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Kemudian pasal 12 butir B dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD, dan pasal 14 butir C yaitu pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Jadi ini adalah kewajiban dari perusahaan untuk menyediakan APD, itu adalah perusahaannya, bukan tenaga kerjanya. Kalau kita menurut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 atau Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Kemudian Permenaker Nomor Peraturan 1 Menteri tahun 1981 pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi ini menegaskan lagi bahwa APD itu disediakan oleh perusahaan, kemudian karyawan wajib menggunakannya. Kemudian berdasarkan Permenaker Nomor Peraturan 3 Menteri tahun 1982 pasal 2 butir 1 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Nah, ini kita masih membahas tentang gizi kerja ya, yang pernah kita bahas pada beberapa pertemuan minggu yang kemarin. Kemudian Permenaker Nomor Peraturan 3 Menteri tahun 1986 pasal 2 ayat 2 menyebutkan tenaga kerja yang mengelola pestisida harus memakai alat-alat pelindung diri yang berupa pakaian kerja, sepatu las tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka, dan pelindung pernapasan. Jadi kalau yang Permenaker Nomor 3 tahun 1986 ini lebih khusus untuk yang petugas pestisida ya. Jadi ada kriteria yang khususnya. Ada lagi kalau kita membahas tentang dunia konstruksi atau tambang, itu ada peraturan dari BU, kemudian dari SDM terkait APD. Jadi ini kalau kita bahas dasar hukumnya sangat banyak. Ini adalah dasar hukum yang general saja yang kita ambil dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Jenis-jenis APD dan penggunaannya, yang pertama adalah alat pelindung kepala atau singkat AP kepala, kemudian alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, kemudian pakaian pelindung, dan yang terakhir adalah safety glove. Alat pelindung kepala atau yang bisa Anda lihat seperti digambar di presentasi saya ini, di simbol atau digambarkan dengan helm ciduk ya. Dulu istilah populer adalah ciduk.
Topi pelindung atau pengaman atau safety helm melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh dan terkena arus listrik. Kemudian tutup kepala melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas atau dingin, dan juga hedge atau topi atau cap melindungi kepala dari kotoran, debu atau tangkapan mesin berputar. Jadi sekali lagi ketika kita menentukan alat pelindung kepala, kita harus tentukan dulu hazardnya apa, baru kita tentukan, oh hazardnya ini berarti paling cocok menggunakan helm yang jenis apa. Kalau misalnya kita hazardnya itu adalah arus listrik misalnya ya, potensi bahaya listrik ya, kita harus menggunakan alat atau helm, alat pelindung kepala yang dia sifatnya isolator atau terbuat dari plastik atau dari karet. Kalau misalnya daerah tersebut potensi bahayanya adalah tertimpa material yang keras, maka helmnya bisa yang lebih fleksibel. Topi pengaman untuk penggunaan yang bersifat umum, pengaman dari tekanan listrik yang terbatas. Untuk penggunaan yang bersifat khusus, tahan terhadap tekanan listrik tinggi dan tanpa perlindungan terhadap tenaga listrik, biasanya terbuat dari logam yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya kita menggunakan topi pengaman juga disesuaikan dengan hazardnya. Jadi kalau tanpa perlindungan terhadap tenaga listrik, biasanya terbuat dari logam yang digunakan untuk tugas pemadam kebakaran. Kemudian pengujian mekanik, jadi setiap helm safety itu kan harus ada logo SNI-nya. Berarti kalau sudah ada standar nasional Indonesia atau biasanya dia mengacu ke ISO ya, International Standard of Operation. Jadi ada pengujian mekaniknya, tidak sembarangan ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya kalau bahasa mailnya ya. Dengan menjatuhkan benda seberat 3 kg dari ketinggian 1 meter, topi tidak boleh pecah atau benda tak boleh menyentuh kepala. Jadi dengan berat beban 3 kilo diuji dalam tinggian 1 meter, itu tidak boleh antara tempurung dengan karet pelindung kepalanya itu bersentuhan. Itu pengujian secara mekanik. Kemudian yang kedua, jarak antara lapisan luar dan lapisan dalam di bagian puncak adalah 4-5 cm. Jadi karet sampai tempurungnya itu jaraknya 4-5 cm. Kemudian tidak menyerap air dengan direndam air selama 24 jam, air yang diserap kurang dari 5% beratnya. Jadi misalkan pengujian mekanik berikutnya adalah topi tersebut dicelupkan dalam air selama 1 harian penuh atau 24 jam. Ketika topi itu ditimbang sebelum dan sesudahnya itu tidak boleh bebannya itu bertambah lebih dari 5% dari berat sebelum dilakukan pengujian. Hal ini kenapa seperti demikian? Karena ketika kita gunakan dalam berbagai kondisi, topi tersebut kan akan melakukan pemuaian, kemudian jika kita masukkan ke gunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan yang outdoor seperti di luar lapangan atau di luar area tertentu di mana hujan itu akan terus didapati oleh seorang pekerja tersebut, maka dengan adanya pengujian ini harapannya beban yang diterima oleh kepala seorang tenaga kerja itu dia akan makin berat. Kemudian tahan terhadap api untuk berbagai kasus tertentu. Pengujian tahan terhadap api juga ada standarnya. Topi dibakar selama 10 detik dengan pembakar bunsen atau propan dengan nyala api bergaris tengah 1 cm, api harus padam setelah 5 detik. Jadi ketika dibakar dengan menggunakan 10 detik menggunakan pembakar bunsen atau propan, dengan nyala api bergaris tengah atau diameter 1 cm, maka api itu harus padam dalam hitungan 5 detik. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mengantisipasi dari berbagai macam potensi bahaya. Nah, contohnya kemarin kalau yang Anda ngikutin Formula One atau F1, itu Romain Grosjean itu mobilnya sempat menabrak pagar pembatas pelindung sehingga kokpitnya itu hancur dan terbakar, tapi karena APD-nya sudah dikembangkan dengan baik oleh FIA atau lembaga yang menangani Formula One ya, internasional, sehingga bahaya atau potensi bahayanya bisa tereduksi, jadi luka bakarnya bisa sangat minimal ya. Jadi helmnya itu benar-benar diuji dengan api, jadi tidak akan terbakar oleh suhu yang tinggi.
Nah, kalau misalnya kita bahas kecelakaan pada F1 itu cukup panjang ya. Dulu pada zamannya Ayrton Senna itu dia pernah mengalami kecelakaan karena sistem keamanan pada F1 itu kan belum sematang sekarang. Tapi karena adanya evaluasi pada SMK 3-nya si F1 atau FIA itu dikembangkan secara terus-menerus dengan baik, sehingga hal ini bisa diminimalisir segala potensi bahaya. Kemarin dulu mobil F1 itu kan bagian depannya itu kan tidak ada pelindungnya ya. Jadi tapi sekarang sudah ada kayak tanduknya gitu ya. Jadi tanduknya itu digunakan untuk mengantisipasi adanya per atau adanya ban yang melindas kepala dari pembalapnya. Nah, itu pernah juga kan dulu pembalap siapa ya, Mark Webber kalau nggak salah pernah hampir mengalami naas ketika ada ban yang akan menabrak kepalanya. Tapi sekali lagi APD itu jangan dibikin ribet ya. F1 itu kan ada standarnya ketika kita mau keluar dari kokpit mobilnya itu ada ketentuan berapa detik, itu sama juga. Jadi APD itu jangan sampai membuat terkurung pembalapnya, tapi juga mudah untuk dilepaskan. Nah itu kalau kita membahas untuk objek yang lain. Kemudian pengujian listrik, ini juga ada beberapa kriteria. Tahan terhadap listrik tekanan tinggi diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 20.000 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 3 menit. Kebocoran arus harus lebih kecil dari 9 mA. Kemudian kriteria yang kedua, tahan terhadap listrik tekanan rendah. Ini kalau yang rendah diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 2200 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 1 menit. Kebocoran arus harus kurang dari 9 mA. Jadi sekali lagi ini juga ditentukan dari pekerjaannya. Dari pekerjaan kan kita bisa mengetahui potensi bahayanya. Dari potensi bahayanya maka kita bisa menentukan alat pelindung kepala mana yang lebih sesuai. Kalau arus tinggi berarti kita menggunakan yang ketentuan yang atas. Tapi kalau arus rendah kita menggunakan ketentuan yang di bawah. Sehingga lebih fleksibel. Nah ini ketika pengadaan APD juga harus diperhatikan karena berbeda harga yang harus Anda keluarkan untuk membeli yang tahan terhadap listrik tekanan tinggi dengan yang tekanan rendah. Manfaat topi atau tudung untuk melindungi kepala dari zat-zat kimia berbahaya, dari iklim yang berubah-ubah, dari bahaya api, dan lain sebagainya. Saya kira kalau untuk manfaat topi atau tudung sih, rekan-rekan pasti tahu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah APD respirator dan kacamata. Mudah dikenakan dan cocok untuk kasus berisiko kecil dan menengah. Nah sekarang kalau misalnya sedang musim pandemi COVID-19, maka APD kesehatan yang berupa masker itu merupakan hal yang wajib hukumnya ya. Jadi ini juga harus ditentukan dari hazardnya. Hazardnya apa? Hazardnya adalah potensi tertularnya virus COVID-19. Sehingga APD-nya apa? APD-nya pakai masker yang berlapis ya. Jangan pernah Anda menggunakan scuba ya. Scuba ini tampilannya memang keren, tapi proteksinya itu minimal ya. Jadi Anda jangan mengejar keren aja. Minimal beli itu masker ya. Jangan masker kain kalau bisa, kalau Anda mampu ya masker sensi. Paling 135.000 sampai 150-an ribu lah untuk mendapatkan 50 pieces. Daripada Anda menggunakan kain atau scuba, wah itu proteksinya akan minimum ya. Sekali lagi untuk APD respirator juga disesuaikan dengan potensi bahayanya. Misalnya ada yang masker heavy mono ini juga digunakan pada lokasi-lokasi tertentu. Ini kan ada saringan karbon ini. Ini juga umumnya digunakan untuk yang berinteraksi dengan zat-zat yang berbahaya. Di batu bara juga untuk beberapa bagian itu juga ada yang menggunakan respirator jenis ini. Tapi umumnya menggunakan yang bahan styrofoam karena untuk melindungi bahaya partikel-partikel yang masuk ke mulut ya. Jadi saya kalau dulu menggunakan yang kayak styrofoam. Kemudian alat pelindung muka dan mata atau face shield. Nah ini face shield ini juga digunakan ketika pada masa COVID-19 ini. Fungsinya untuk melindungi muka dari lemparan benda-benda kecil, kemudian lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya dan radiasi tertentu.
Jadi face shield ini sebenarnya bukan proteksi yang terbaik ketika Anda berinteraksi dengan orang-orang sekitar di masa pandemi COVID-19, karena fungsinya itu bukan untuk menangkal virus ya. Face shield itu untuk menangkal partikel-partikel atau material-material yang ukurannya kecil tapi bukan mikro. Virus itu bisa menular lewat sisi kanan, kiri, dari bawah. Jadi jangan sampai menggunakan face shield. Face shield itu adalah APD tambahan ketika Anda sudah menggunakan masker. Sehingga ketika ada orang bersin, bersinnya itu nggak langsung di muka Anda, tapi di face shield Anda. Tapi dia bukanlah alat utama untuk APD Anda. Jangan niru acara-acara di sinetron atau acara-acara di Liga Dangdut ya. Mereka MC-nya hanya menggunakan face shield. Nah, ini bukan APD ini sebenarnya. Jadi potensi bahayanya akan semakin besar. Kemudian bahan pembuat alat pelindung muka dan mata bisa terbuat dari gelas atau kaca biasa atau plastik, di mana gelas yang ditempa secara panas bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam, atau gelas dengan laminasi aluminium dan lain-lain. Jadi memang harus khusus ya. Jadi bukan dalam tanda kutip kaleng-kaleng kalau kata Maile ya. Jadi ketika kita menggunakan face shield, memang ada menyediakan berbagai variasi harga. Jelas yang lebih murah itu lebih materialnya mungkin dari mika biasa, tapi kalau yang dari kaca ini memang ditempa dengan metode yang sangat baik. Yang terbaik adalah jenis gelas yang ditempa secara panas karena bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam. Bila dipasang frame tak mudah lepas dari plastik. Ada beberapa jenis tergantung dari bahan dasarnya seperti selulosa, asetat, akrilik, polikarbonat, dan lain sebagainya. Polikarbonat itu adalah bahan plastik. Anda kalau biasanya menggunakan HP ya, HP yang selain iPhone ya, HP Android itu kan umumnya belakangnya pakai cover plastik. Ya, plastik itu adalah materialnya dari polikarbonat. Nah, kalau misalnya Anda penasaran polikarbonat itu seperti apa, Anda bisa lihat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi APD. Integrasi APD ini penting juga untuk berbagai pekerjaan. Integrasi berarti kita penggabungan berbagai APD. Seperti alat pelindung kepala, kemudian kacamata, penutup muka, penutup telinga, respirator, dan lain sebagainya. Alat kacamata digunakan untuk melindungi dari potensi yang membahayakan mata, kemudian penutup muka yang tadi kita bahas bersama, kemudian penutup telinga. Kalau misalkan penutup telinga itu ada dua ya, earbud sama earmuff ya. Jadi ini digunakan untuk meminimalisir potensi bahaya karena lingkungan kerja, contohnya kebisingan, faktor fisika ya. Kemudian respirator dan lain sebagainya. Ini adalah integrasi APD untuk yang pelindung kepala. Alat pelindung telinga juga ada dua macam, yaitu sumbat telinga atau earplug. Dapat mengurangi intensitas suara 10-15 desibel, dan tutup telinga atau earmuff yang dapat mengurangi intensitas suara 20 sampai dengan 30 desibel. Nah, ini sekali lagi kita juga tentukan dari hazardnya. Kalau kebisingannya tidak terlalu tinggi, ya kita menggunakan sumbat telinga atau earplug ya, karena harganya lebih murah. Kalau misalnya kebisingannya sangat tinggi, berarti kita harus menggunakan earmuff. Sekali lagi ini juga kalau pengadaan selisih harganya juga beda jauh ya. Jadi beda ketika fungsi kita ketika menggunakan sama ketika kita menggunakan headset, handsfree, earphone, headphone, headset itu kan beda-beda fungsinya. Jangan samakan yang kabelnya 2 yang masuk ke jack 3,5 mili itu adalah semuanya namanya handsfree. Tidak. Ada yang namanya headset, headphone, earphone, kemudian headphone, dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya beda-beda, meskipun ada yang fungsinya sama. Nah, ini juga sama. Kemudian alat pelindung telinga atau ear protector, yang pertama adalah sumbat telinga tadi, yang bentuknya kayak benang sumbat. Sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi untuk bicara biasanya tak terganggu. Kelemahan tidak tepat ukurannya dengan lubang telinga pemakai. Kadang-kadang lubang telinga kanan tak sama dengan kiri. Bahan sumbat telinga. Bahan sumbat telinga seperti karet, plastik keras, plastik yang lunak, lilin, dan kapas. Yang disenangi adalah jenis karet dan plastik lunak karena bisa menyesuaikan bentuk dengan lubang telinga. Daya atenuasinya
atau daya lindungnya 20-30 desibel, tapi umumnya digunakan untuk 15 desibel ya. Ada kebocoran dapat mengurangi atenuasi kurang lebih 15 desibel. Kemudian dari lilin, bisa lilin murni atau dilapisi kertas atau kapas. Kelemahannya kurang nyaman, lekas kotor. Dari kapas, daya atenuasi paling kecil antara 2-12 desibel. Kemudian untuk tutup telinga ada beberapa jenis, atenuasinya pada frekuensi 2800 sampai 4000 Hz sampai 42 desibel atau 35 sampai 45 desibel, di mana untuk frekuensi biasa adalah 25 sampai 30 desibel. Untuk keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumber telinga sehingga dapat atenuasi yang lebih tinggi tapi tak lebih dari 50 desibel karena hantaran suara melalui tulang masih ada. Jadi meskipun kita mencoba memproteksi dari salah satu perambatan bunyi melalui lubang telinga, tapi suara itu juga bisa merambat dari getaran tulang. Sehingga benar-benar tidak semua alat pelindung diri itu benar-benar memproteksi diri kita dari segala jenis kecelakaan kerja. Berikut adalah fungsi dan jenis alat pelindung pernapasan yang fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel, debu, kabut, asap, dan uap logam, dan pencemaran oleh gas atau uap, ataupun sekarang adalah keselamatan terhadap virus. Kalau yang styrofoam yang gambar atas ini jelas itu adalah dari partikel. Kalau dari virus kita menggunakan masker medis ya, yang 3 lapis ya, merek yang familiar adalah Sensi. Bukannya saya promotornya Sensi ya, tapi memang sudah teruji klinis. Dulu yang awal-awal corona sempat harganya melambung 400.000, tapi sekarang sudah mulai turun ya. Saya dulu pernah punya stok banyak Sensi sebelum corona, karena waktu kebakaran Riau itu saya langsung beli 3 dus sekaligus ya, pas setelah kebakaran Riau itu kebetulan ada COVID-19, jadi saya punya persediaan Sensi yang cukup banyak ya. Jadi win-win solution. Ketika Sensi saya sudah habis atau masker medik saya sudah habis, ketika mau beli harganya sudah turun, nggak 400 lagi, tapi udah kisaran 100.000. Jadi penting juga untuk di kotak P3K Anda ya. Alat pelindung tangan, ini adalah alat pelindung berikutnya adalah hand protection atau welding glove. Itu masing-masing berbeda ya, tergantung hazardnya. Sekali lagi tergantung hazardnya. Kalau misalnya potensinya panas, berarti bahannya harusnya dari kulit. Kemudian kalau potensinya adalah zat-zat beracun, misalnya petugas pestisida, bahannya harus karet supaya tidak ada partikel yang menyerap ke dalam permukaan tanah kita. Kemudian kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan di lapangan, nah kita menggunakan yang paling murah saja, yang bahannya dari wol misalnya. Tapi ketika kita menggunakan wol itu dilarang dioperasikan pada pekerjaan mekanik mesin. Nah, karena kalau wolnya itu masuk ke mesin itu bisa terputar, tangan kita bisa masuk ke situ. Jadi sekali lagi kita tentukan hazardnya, baru kita tentukan APD-nya. Oh kalau dia panas, anti panas berarti kita bahan dari bahan kulit dan lain sebagainya. Jangan semua bahaya yang kita interaksi dengan tangan kita itu menggunakan APD yang sama. Misalnya kalau potensi bahayanya panas, kita menggunakan bahan dari wol atau dari karet, wah itu sangat berbahaya. Digunakan bahan kulit itu kan paling baik. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pelindung kaki. Pada industri ringan atau tempat kerja biasa cukup dengan sepatu yang baik. Sepatu pelindung dengan safety shoes dapat terbuat dari kulit, karet, sintetik, atau plastik. Untuk mencegah tergelincir dipakai sol anti-slip, untuk mencegah tusukan dipakai sol dari logam. Terhadap bahaya listrik, sepatu seluruhnya harus dijahit atau direkat, tak boleh memakai paku. Jadi karena paku itu sifatnya bukan isolator sehingga dia bisa mengalirkan arus listrik. Biasanya kalau untuk pekerjaan di oil and gas, di kapal, kemudian yang potensi bahaya tergelincirnya tinggi, itu biasanya menggunakan sol khusus yang tidak mudah tergelincir. Banyak sih mereknya, yang populer pasti Caterpillar. Mau yang murah ya Anda cari yang Crispo, itu banyak juga produk sepatu safety ya dari 200-an sampai jutaan.
Tapi kalau untuk kualitinya jelas Caterpillar ya, saya pernah menggunakan Caterpillar sama Crispo itu. Kalau Crispo ini memang tampilannya bagus ya, tapi daya tahannya nggak begitu bagus. Tapi kalau untuk materialnya, solnya, material kulitnya itu memang bagus semuanya. Tapi kalau untuk sobek, jahitan dan sebagainya, Caterpillar lebih bagus. Kemudian pakaian pelindung seperti ketika Anda bekerja di bidang surveyor, Anda menggunakan rompi reflektorless, supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh orang lain yang menandakan bahwa di situ ada aktivitas ya. Jadi ketika Anda di lapangan, jangan pernah Anda melepas rompi reflektor karena itu merupakan hal yang terpenting ketika Anda ingin melakukan suatu pekerjaan. Jadi orang itu mengenal yang pertama identitas, yang kedua adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi pakaian pelindung itu macam-macam juga disesuaikan dengan hazardnya. Yang terakhir adalah mungkin ini menuju terakhir ya, APD yang terakhir adalah safety belt, berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler harus dapat menahan beban sebesar 80 kg. Besar 80 kg ini adalah bobot normal orang dewasa ya, 80 kg ya. Jenisnya penggantung unifilar, kemudian ada penggantung berbentuk U, kemudian gabungan penggantung unifilar dan bentuk U, kemudian ada penunjang dada atau chest harness, kemudian ada penunjang dada dan punggung atau chest waist harness, dan penunjang seluruh tubuh, full body harness. Nah, ini yang paling bagus jelas yang full body harness ya, jadi ada pengikat ke paha, ke dada, ke punggung. Nah, ini kalau flying fox itu, permainan flying fox itu biasanya menggunakan full body harness. Kemudian untuk konstruksi itu harusnya yang full body harness ya, kalau untuk yang bangunan pencakar langit ya. Setelah APD dipakai, apakah APD yang dipakai sesuai standar? Nah, itu sekali lagi kita lihat. Standarnya itu berdasarkan apa? Misalnya dari SNI atau ISO. Kemudian apakah APD memberikan perlindungan? Apakah ya ini sekali lagi, misalnya sarung tangannya itu dari bahan apa untuk melindungi panas? Kalau dari karet jelas itu tidak sesuai. Kemudian apakah APD sesuai dengan tugas yang dikerjakan? Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi sesuaikan dengan pekerjaannya. Kalau kita interaksi dengan panas, berarti kita menggunakan yang dari bahan kulit. Kemudian APD nyaman dipakai terus-menerus. Nah, ini juga kaitannya seperti yang F1 ya, di mana APD itu untuk melindungi diri kita. Tapi jangan membuat APD itu tidak nyaman dan bahkan bisa mengganggu proses kerja kita ya. Jadi gunakanlah nyaman dan fungsinya itu maksimal. Kemudian manajemen APD dibutuhkan untuk membatasi hazard lingkungan. Kemudian jangan membeli APD sekedar hanya memiliki jenis APD. Jadi ketika Anda saat ini pandemi corona, jangan hanya menggunakan masker scuba yang keren ya, misalnya gambar tengkorak, gambar orang senyum, itu nggak aman. Anda pakai aja Sensi itu ya, atau merek yang selain Sensi ya, masker medis ya. Yang penting kan proteksinya, bukan kerennya itu ya. Kemudian adanya hazard, awareness, dan pelatihan. Nah, ini perlu supaya kesadaran kita terhadap kepedulian kita terhadap potensi bahaya itu akan semakin tinggi. Kemudian adanya SOP penggunaan APD. Nah, ini penting juga standar of prosedurnya. Seringkali ketika kita menggunakan helm, hanya tempurungnya saja, talinya nggak sampai ke bawah, itu juga harus ada SOP-nya supaya orang atau tenaga kerja itu bisa tahu fungsinya untuk apa. APD yang dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan. Nah, jadi sesuaikan dengan potensi hazardnya. Potensinya kecil ya, kita tidak perlu membeli APD yang sangat variatif dan berat ya, jadi sesuaikan saja. Perkembangan APD, teknologi APD berkembang pesat pada APD terhadap bahaya fisik dan kimia, namun kurang berkembang pada APD terhadap bahaya biologi. Kelemahan penggunaan APD, kemampuan perlindungan yang tak sempurna karena memakai APD yang kurang tepat, cara memakai APD yang salah, atau APD tak memenuhi persyaratan standar. Nah, sekali lagi ini harus ada kontrol juga ketika menggunakan APD.
Jangan jauh-jauh dari kita aja ketika mahasiswa survei ke lapangan pada malas-malas menggunakan APD. Alasannya apa? Gerah gitu kan. Nah, itu kalau di dunia kerja udah nggak kepakai lagi itu ya. Attitude seperti itu. Apalagi Anda yang bercita-cita di offshore atau di tambang, nah, kalau seperti itu langsung ditendang gitu ya. Langsung dapat SP1 bahkan bisa langsung SP3. APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu. Jadi suatu APD tertentu itu bisa saja tidak berguna ketika terjadi perubahan sistem atau perubahan budaya yang berkembang pesat. Nah, ini APD itu kadang untuk menyesuaikan hal itu agak lama. Kemudian APD yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter, dan penyerap atau cartridge. Nah, ini juga bisa merupakan kelemahan APD. APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti, misalnya masker atau respirator itu diganti antara satu orang ke orang lain, itu kan bisa menyebabkan penyakit juga. Kemudian mengapa APD sering tidak dipakai? Nah, ini karena rendahnya kesadaran kerja terhadap keselamatan kerja. Belum celaka atau belum kecelakaan belum mau dipakai itu ya. Nah, ini umum banyak terjadi. Kemudian dianggap mengurangi feminitas. Wah, nggak keren nih pakai helm, pakai jaket, pakai rompi safety. Kerennya itu ya udah pakai sneakers misalnya, harus menggunakan sepatu safety. Nggak keren pakai sneakers, kemudian pakai jaket yang kedodoran gitu ya, biar kelihatan anak funk gitu ya. Itu juga nggak bagus juga. Terbatasnya faktor stimulan pemimpinan. Ini misalnya dosennya nggak rutin untuk ke lapangan, itu juga salah satu faktor yang diakibatkan oleh pimpinannya. Wah, pimpinan nggak pernah lihat, ngapain kita pakai APD, itu juga salah satu faktornya. Dan karena tidak enak atau kurang nyaman. Nah, ini juga ada kaitannya dengan yang nomor 1. Ini adalah beberapa contoh ilustrasi APD dalam industri. Ini adalah contohnya adalah PT Philip Morris Indonesia. Pelindung dirinya beda antara untuk tenaga pencampuran dan yang aplikasi penyemprotan. Kalau penyampuran berarti APD-nya disesuaikan dengan hazardnya. Hazardnya dari tangan, berarti harus menggunakan pelindung tangan. Kemudian harus menggunakan pelindung pernapasan atau masker, karena kita menyampurkan berbagai macam zat kimia. Dan juga sebenarnya sepatu harus yang sepatu boots. Kemudian aplikasi penyemprotan jelas kaca mata supaya tidak ada partikel yang masuk ke mata kita. Kemudian pelindung kepala atau hood yang berbahan karet. Kemudian pelindung tangan juga berbahan karet, dan pelindung badan atau apron ya berbahan karet supaya tidak menyerap ke dalam tubuh kita. Nah, ini contohnya yang saat ini tenaga medis di Indonesia ini pasti menggunakan APD yang berlapis-lapis ya, karena memang potensi bahayanya sangat tinggi ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang oke lah, kalau mau keluar silahkan keluar. Kalau mau nongkrong silahkan menongkrong, tapi patuhilah protokol kesehatan dan jangan sering-sering. Terapkan prinsip 3M. Nggak usah ngikutin isu-isu corona nggak akan selesai lah, corona itu nggak ada, itu hoax yang harus Anda buang jauh-jauh. Anda harus memproteksi diri sendiri, Anda harus bisa memahami bahwa segala potensi bahaya itu harus Anda minimalisir gitu ya. Kemudian induksi K3 pada PT-PGI ini contohnya secara administratif ada beberapa simbol-simbol untuk secara administratif ya, ini contohnya. Demi keselamatan kerja, pakailah alat pelindung diri. Safety first. Nah, ini penting, safety first. Nah, ini contoh-contoh ilustrasi yang lain. Kalau misalnya semua APD itu kita integrasikan dalam suatu alat pelindung diri yang lengkap ya. Nah, sekali lagi APD lengkap ini disesuaikan dengan potensi bahaya yang dihadapi ya. Jangan kita untuk amannya atau keselamatan kita semua alat pelindung diri kita pakai semua, itu juga salah juga. Kita harus, kuncinya apa tadi? Yang pertama hazardnya apa, kemudian yang kedua APD itu sesuai dengan hazardnya, yang ketiga adalah harus sesuai penggunaan APD-nya benar-benar diterapkan atau tidak. Itu 3 kunci utama itu yang harus Anda terapkan ketika nanti Anda mungkin bekerja di berbagai jenis industri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan via grup WhatsApp. Nah, biasanya nggak ada yang nanya ya. Nah, yang penting kuliah, absen, selesai gitu ya. Ataupun lewat komen di bawah. Oke, untuk absensinya, saya membuat satu pertanyaan ya. Sebutkan pekerjaan Anda saat ini, atau mungkin tempat magang Anda saat ini, atau kalau misalnya Anda nggak kerja, di rumah saja. Potensi bahayanya apa dan APD-nya apa? Nah, silakan komen di bawah sebagai bukti absensi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan ketika saya mengajarkan, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja lewat komen atau grup WhatsApp. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3, safety first.